Acara tersebut dipandu langsung oleh Bapak Dr. Muhammad Aswan Zaninu sebagai Kepala Laboratorium Program Studi Jurnalistik Universitas Halu Oleo Kendari dan Ketua Umum Aspikom Bapak Dr. Muhammad Sulhat sebagai pemateri. Acara tersebut dihadiri oleh para dosen dan mahasiswa dari 5 perwakilan universitas yang tergabung dalam Aspikom, yakni Universitas Halu Oleo Kendari, Institut Agama Islam Negeri Kendari, Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara, Universitas Muhammadiyah Buton, serta Universitas Muhammadiyah Kendari. Dalam diskusinya, Ketua Umum Aspikom membahas tentang besarnya potensi yang dimiliki oleh Prodi Ilmu Komunikasi, di mana saat ini orang-orang berlomba untuk menjadi ahli komunikasi. Dirinya juga mengeluhkan bagaimana saat ini ruang diskusi ilmiah sudah dikuasai oleh kepentingan politik, dan mengajak teman-teman di Aspikom sebagai prinsip demokratisasi hari ini untuk betul-betul bermain di ranah penelitian secara bersama-sama. Ia juga menambahkan bahwa Aspikom akan mendorong laboratorium sebagai lab yang terintegrasi, di mana nantinya lab-lab yang berada di bawah naungan Aspikom bisa saling bekerja sama dan dimanfaatkan oleh mahasiswa dengan sebaik mungkin, sehingga kos yang dikeluarkan bisa diminimalisir. Fun tentu saja ya, karena bekerja itu kan harus dengan gembira. Satu, yang kedua segera Korwil Sultra menentukan keunikan yang ada di beberapa kampus agar bisa memetakan dengan cepat sumber daya manusia dan lulusan yang akan muncul dari kampus-kampus yang jadi anggotanya. Kan sebuah Korwil itu pasti beranggotakan prodi-prodi, biasanya minimal itu 3, di sini ada 4, dan masih begitu gampang memetakannya karena masih sedikit. Kalau sudah terlalu banyak nanti agak sulit. Jadi segera bagi Korwil Sultra untuk kemudian segera memetakan keunikan prodi masing-masing agar lulusan komunikasinya juga unik dari masing-masing kampus. Itu harapan saya. Komunikasi mengalami tantangan yang maha berat. Mengapa? Tiba-tiba semua orang jadi ahli komunikasi. Tiba-tiba semua orang itu seperti ahli lulusan komunikasi gitu. Padahal yang memahami strategi konten, memahami bagaimana konten yang sesuai dengan tata aturan, beretika, itu kita belajar ilmu komunikasi. Tetapi secara teknis, pragmatis, semua orang bisa gitu. Nah, lalu apakah yang harus dilakukan orang komunikasi? Apa kita marah-marah? Apa kita kemudian mencela seperti itu? Oh, ngambil ilmu kami, mencuri ilmu kami? Nggak bisa. Satu-satunya cara adalah mengawinkannya. Jadi kalau boleh dibilang, kita dekati ini ilmu-ilmu dan sosok-sosok yang tadinya ngambil keahlian ini untuk kita beritahu, oh nggak apa-apa lo jadi fotografer, tapi fotografer yang berdedikasi. Karena di ilmu komunikasi itu semua fotografernya bukan ecek-ecek, dia harus berdedikasi. Nah, cara berkolaborasi kayak gitu butuh maintain yang bagus, butuh penjajakan yang bagus, butuh kerjasama yang bagus, dan struktur kurikulum yang bagus. Jadi apa yang dilakukan komunikasi? Secara internal komunikasi akan menyusun kurikulum yang lebih terintegrasi. Kita bekerja sama dengan ekonomi, dengan informatika terutama, dengan bahkan dalam konteks hari ini itu dengan biologi utamanya, untuk kemudian menciptakan kurikulum-kurikulum yang sinergis. Lalu keluar, kita tetap kampanyekan komunikasi menjadi sesuatu yang unik. Jadi dalam kita bekerja sama membangun strukturnya, di luar kita kembangkan keunikan kita terus-menerus. Termasuk output dari kerjasama tadi, dia harus unik. Demikian Ananto Elvi Pratiwi melaporkan dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.